Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin saya buat, yaitu seputar tentang pendaftaran santri baru PP Al-Huda Doglo. Oke. Di sini saya akan lebih fokus menjelaskan kepada teman-teman pemirsa terkait apa dan bagaimana kegiatan di pondok pesantren. Saya kira umum sih. Umum kegiatan itu di pondok pesantren bagaimana, saya kira nggak jauh berbeda. Tapi lebih spesifik di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan santri baik baru ataupun lama yang ada di pondok pesantren ketika sudah mondok di pondok pesantren. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu bahwasannya kegiatan di pondok pesantren. Sini saya juga lihat brosurnya. Jadi ada program ekstra unggulan pondok pesantren Al-Huda dan kegiatan. Nah, kalau kita ingin mengerti bagaimana kegiatannya, yaitu ada beberapa klasifikasi. Jadi kegiatan di pondok pesantren itu satu, ada kegiatan harian. Kegiatan harian, terus kemudian nomor 2 kegiatan mingguan, terus kemudian nomor 3 kegiatan bulanan, terus kemudian nomor terakhir adalah kegiatan tahunan. 4 agenda ini yang nanti akan menjadi rutinitas teman-teman ketika menjadi seorang santri. Baik dimanapun pesantren, saya kira beberapa poin pentingnya adalah 4 hal tadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana kegiatannya teman-teman santri ketika jadi santri di PP Al-Huda Doglo Boyolali. Oke, yang pertama kegiatan kegiatan harian. Jadi kegiatan harian itu mulai kegiatan tidur sampai bangun sampai tidur, atau tidur sampai tidur lagi. Jadi yang pertama teman-teman, kita mulai agenda harian. Pertama adalah pagi hari. Pagi hari nanti pukul jam 3 teman-teman di pondok pesantren sudah diarahkan oleh kiai, oleh romo kiai untuk melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud bagi teman-teman yang sudah terketuk hatinya lah melaksanakan sholat itu. Kalau di sini tidak diwajibkan, akan tapi lebih diarahkan ke situ. Nah, itu dibangunkan untuk sholat tahajud. Terus kemudian selanjutnya tidur lagi sebentar, mungkin baik tidur di masjid atau di kamar. Terus kemudian setelah itu lanjut dibangunkan, kita bareng-bareng dibangunkan oleh pengurus kamar, bagian keamanan, untuk dibangunkan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lain nanti akan dipimpin langsung oleh Romo Yai Mbah Kiai Haji Habib Isamuddin. Jadi seperti itu. Subuh berjamaah, terus wiridan dengan Abah Kiai. Habis wiridan, setelah selesai wiridan, terus kemudian teman-teman ngaji. Lah, untuk mengaji di sini dibagi menjadi 2 klasifikasi. Untuk teman-teman yang santri baru, bagi teman-teman calon santri baru, jadi ngajinya adalah ada ngaji kelas takhasus. Takhasus itu ngaji khusus untuk santri baru jenjang persiapan mengikuti pengajian Romo Kiai atau pengasuh pondok pesantren. Romo Kiai, atau kalau di Pondok Al-Huda itu ada Gus Aunullah A'la atau Gus Athaillah dan Gus Pak Kiai Syaiful Anwar, seperti itu. Untuk kelas tahassus untuk santri baru itu belajarnya adalah satu, belajar maknani, kemudian belajar membaca Al-Quran dengan benar, kenal tajwid, terus kemudian belajar lagi yaitu belajar tajwid, Al-Quran, sama pegon, maknani tadi. Itu yang pokok. Terus kemudian selanjutnya setelah selesai yang santri lama mengikuti pengajiannya Pak Yai, ngaji kitab-kitab dengan Pak Yai secara langsung. Nah, itu sampai jam berapa ya? Sampai jam kurang lebih jam 6. Setelah itu teman-teman nanti akan diajak sholat duha bersama-sama, sholat duha bareng-bareng berjamaah. Habis itu membaca Asmaul Husna, dan kemudian selanjutnya mandi atau raupan. Kalau di pondok pesantren Al-Huda namanya raupan, bersih-bersih muka dan lain sebagainya. Kemudian siap-siap sekolah pakai seragam.
kemudian dilanjutkan dengan makan. Oke, makan ada 2 waktu, nanti yang pagi bisa ketika sebelum sekolah atau ketika istirahat sekolah. Oke, setelah itu apel jam 7:04 apel bareng-bareng baik di Pondok Pesantren Putri atau Pondok Pesantren Putra. Seperti itu, apel bareng-bareng kemudian berangkat sekolah baik yang MI, MTS, MA ataupun SMK ke masing-masing gedung. Seperti itu. Nah, itu berjalan sampai waktunya sampai kurang lebih zuhur berjamaah, kembali lagi sholat berjamaah. Setelah berjamaah sholat zuhur, kemudian habis itu akan bareng-bareng untuk baca surat-surat surat-surat dalam Al-Quran. Ada Al-Mulk, terus kemudian Ar-Rahman dan lain-lain bersama-sama. Kemudian kalau masih ada waktu jam sekolah lagi bentar. Kemudian jam 1 sudah pulang semuanya, sudah free. Selesai nanti mulai jam 1 sampai jam berapa ya? Sebelum jam 3 pokoknya teman-teman istirahat, kemudian mandi, jam 3:04 sholat asar berjamaah lagi. Sholat asar berjamaah, kemudian habis sholat asar berjamaah baca waqiah, surat waqiah. Kemudian setelah itu selesai dari masjid langsung semuanya nyebar di kawasan pondok pesantren untuk melaksanakan yang namanya madrasah diniyah atau sekolah sore. Mulai ada jenjangnya kelas 1 sampai kelas 6 diniyah di Pondok Pesantren Al-Huda. Saya kira di pondok pesantren lain juga nggak jauh beda sih. Itu terus kemudian setelah selesai sampai jam berapa kalau di Al-Huda sini sampai jam 5:15 atau setengah 6. Setelah itu makan malamnya sore-sore tapi makan malamnya sore-sore. Habis itu sholat maghrib berjamaah, wiridan. Habis wiridan kemudian teman-teman, lah ini bagi yang belum bisa baca Quran atau masih dalam tahap proses. Lah habis maghrib teman-teman akan diajari, baik yang masih amatiran ataupun yang masih belum bisa atau yang sudah bisa akan diajarkan Al-Quran. Ada kelas ibtidak dengan metode tilawati, ada metode ummi, terus kemudian ada kelas tahsin atau kelas untuk memperbaiki bacaan secara tartil, tajwid dan lain sebagainya. Sampai waktu Isya, sudah Allahu Akbar, mulai jamaah Isya. Habis jamaah Isya teman-teman sholat bareng-bareng. Kemudian setelah Isya langsung bareng-bareng, namanya kalau di Al-Huda itu sholat sunnah hajat, sholat hajat bersama-sama, nanti dipimpin sama pengurus. Sholat sunnah hajat di sini dilakukan untuk teman-teman, diarahkan oleh Pak Yai ketika kan pasti teman-teman santri punya harapan dan cita-cita. Ketika sholat hajat itu, habis sholat hajat sujud untuk berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan harapan dan cita-citanya dan lain sebagainya. Itu sudah sampai situ, capek ya. Terus kemudian selanjutnya masih ini baru kegiatan harian. Selanjutnya yaitu setelah selesai sholat hajat istirahat bentar, kemudian kita akan dipanggil dengan bacaan-bacaan nadhoman, ada nadhoman Amriti atau nadhoman Alfiyah. Kemudian ke masjid semuanya ngaji lagi, ngaji dengan Romo Kiai sampai jam 9:04 atau jam 9. Setelah itu kemudian ada agenda belajar bersama, sama belajar beberapa metode bagaimana cara kita membaca Al-Quran, kitab kuning, mengkaji kitab kuning, memahaminya, seperti itu. Sampai kurang lebih jam setengah 10 atau mentok-mentoknya jam 10. Nah, terus setelah itu terakhir agendanya harian yaitu setelah selesai kemudian adalah istirahat, tidur atau ke kantin pondok. Kalau di pondok pesantren baik yang putra ataupun yang putri ngopi bareng atau ngemi bareng di kantin, atau kalau di sini namanya ada di kafe. Ada kafe Pak Markani, kafe Bu Ika, ada kafe Bang Seto, ada kafenya Bu Friska dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, sampai nanti jam 11 atau 10:04, setengah 11 lah maksimal, jam 11 itu teman-teman sudah wajib tidur semuanya.
akan digedor-gedor sama pengurus kalau belum tidur, ayo tidur, seperti itu. Nah, itu tidur sampai bangun lagi, kembali lagi ke situ tadi. Nah, selanjutnya setelah ada kegiatan harian, ada yang namanya kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan itu kalau di PP Al-Huda dan di PP-PP yang lain, pondok yang lain juga saya kira nggak jauh beda, yaitu mingguannya mayoritas pondok pesantren itu liburnya hari Jumat. Hari Jumat teman-teman, hari Jumat itu sekolahnya free, kegiatannya semuanya free, hanya kalau di Al-Huda nanti akan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Satu, teman-teman yang suka sepak bola bisa main sepak bola, bal-balan, futsal. Terus kemudian ada yang latihan ekstra bagaimana qiraah, membaca Al-Quran dengan nada yang baik. Terus kemudian kalau di Al-Huda ada ekstrakurikuler pagar nusa, pencak silat kayak gitu, teman-teman dilatih untuk kuat seperti itu, pagar nusa. Terus kemudian ada marching band, ada robana, bagaimana melantunkan sholawat dengan baik, dan juga ada multimedia, ada juga jurnalis, latihan nulis yang baik, bagaimana membuat berita dan lain sebagainya. Itu untuk hari Jumat. Terus kemudian agenda mingguannya yang kedua ketika malam minggu, teman-teman. Jadi malam minggu itu oleh Abah Yai kalau di PP Al-Huda di-free-kan. Semuanya santri wajib latihan untuk public speaking atau ngomong berdakwah di depan umum. Dilatih, mulai ada satu latihan MC atau Master of Ceremony, jadi pembawa acara, kemudian berlatih untuk sambutan, berlatih untuk berjanjian, mimpin berjanjian, berlatih untuk memimpin tahlil, berlatih untuk mengisi pengajian Isra Mi'raj, pernikahan dan hari-hari besar Islam. Terus kemudian dilatih untuk khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah-khutbah yang lainnya. Ya gitu. Itu agenda mingguan. Oke, paham ya teman-teman ya? Nanti kalau nggak paham silahkan tanya di komentar. Oke. 2 kegiatan mingguan. Terus kemudian poin 3 sebelum yang terakhir adalah agenda kegiatan bulanan. Apa kegiatan bulanannya di pondok pesantren? Jadi kegiatan bulanan di pondok pesantren itu diantaranya adalah ada yang namanya agenda Jamiah Kubro. Oke. Jamiah Kubro itu jadi ketika malam minggu teman-teman kan dilatih untuk bareng-bareng berkegiatan, berlatih public speaking. Lah, ketika mingguan, hari Minggu terakhir di pondok pesantren akan diadakan yang namanya Jamiah Kubro. Seluruh santri nanti kumpul, yang putra kumpul jadi satu, yang putri kumpul jadi satu. Untuk apa? Melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nanti makan bareng, gojek bareng, kemudian acara bersama-sama. Ada latihan yang acting jadi Master of Ceremony, kemudian penyambut acara, kemudian jadi juru laden, ada yang latihan jadi Pak Kiainya, ada yang latihan jadi bunyainya. Jadi bunyai dan latihan jadi Pak Yai atau ustadzahnya, kayak gitu. Ada yang jadi pemimpin doa dan lain sebagainya. Itu untuk agenda bulanannya. Terus kemudian agenda harian, mingguan sudah, bulanan sudah, kemudian agenda terakhir, agenda tahunan. Nah, agenda tahunan ini adalah agenda yang menjadi titik paling menegangkan, di mana di agenda-agenda tahunan itu seluruh agenda yang dilakukan oleh teman-teman santri baik mingguan, bulanan, harian itu akan diberikan wadah untuk saling fastabiqul khairat atau lomba. Terutama eventnya yaitu seperti ketika hari santri nasional atau acara-acara hari besar kenegaraan seperti 17 Agustus atau Hari Kartini dan lain sebagainya. Acara itu berupa biasanya lomba, ada lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba dai, putra putri, lomba lomba dai, lomba pencak silat, lomba membaca kitab kuning, lomba cerdas cermat,
lomba-lomba yang lain. Dan acara yang paling besar di PP Al-Huda adalah ketika tahunan, 2 tahun sekali kayaknya, yaitu acara hari ulang tahun pondok pesantren. Saya kira di PP pondok pesantren yang lain juga nggak jauh beda. Harlah kalau di sini istilahnya, hari lahir pondok pesantren. Nanti di pondok pesantren khususnya di Al-Huda dan biasanya umum juga di pondok-pondok yang lain akan ada kegiatan pengajian akbar, konser. Kalau di sini biasanya ada pengajian akbar, terus ada reog, mendatangkan reog, ada cak nun, ada leto. Kemudian biasanya juga mendatangkan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politisi, terus kemudian tokoh-tokoh budayawan dan lain sebagainya. Itu ketika hari harlah atau agenda tahunan. Nanti wali santrinya akan diundang, kita acara bareng-bareng di pondok pesantren. Saya kira itu untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana kegiatannya di pondok pesantren. Ya gitu sudah saya jelaskan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dikomentarin, pengen dibuatkan video apa, kita bisa buatkan seputar pondok pesantren karena ini adalah media santri. Oke. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.